Oke, so kembali lagi di channel aku Via Sabit ID. I'm back again with another episode of the Amethyst in Shadow, episode 15. So kali ini kita bakal lanjut untuk episode 15 Amethyst in Shadow. Dan seperti biasa ini masih lanjutan dari episode 14 ya. Jadi episode 14 itu adalah terakhir Cid ngelawan Olivier gitu bisa dibilang. Dan akhirnya tamat. Nah setelah itu tuh episode 15 sekarang nggak tahu sih apakah bakal terjadi, karena ini kayaknya bakal ada kericuhan gitu di pusat kota Midgard kayaknya sih, aku rasa ya, di ibu kota Midgard, dimana mungkin bakal ada sesuatu yang terjadi gitu kan ya, aku rasa gitu. Dan juga terakhir juga kalau nggak salah ada yang aneh dengan Rose. Kenapa? Karena waktu pas dia lagi latihan tiba-tiba dia kayak mendapatkan suatu tanda gitu di badannya setelah dia melakukan latihan pedang gitu bisa dibilang ya. Nah, aku tuh penasaran apa yang terjadi sebenarnya dan apakah bakal ada karakter baru di sini gitu kan ya. So kita langsung saja ini untuk episode 15 sekarang. So ya, just let's go. Dan nasibnya si Cid itu bakal seperti apa tuh? Nah, baru dibilangin. Festival Bushin. Jadi ini tuh Festival Bushin itu diadakan di ibu kota Midgard ini. Kayaknya sih akademi itu kayaknya sih yang bakal akademinya si Cid kayaknya bakal ini ya ngadain dan bahkan sampai dari beberapa negara pun ikut andil dalam festival ini gitu. Untuk mencari yang terkuat ini. Oke, so what will you do? Again? Dan akhirnya orang bertanya-tanya itu siapa? Pria terlemah terkuat. Jadi di sini main karakter di episode kali ini bakal si Cid doang kah gitu? Oke, siapa nih? Gama ya? Gama mulai ketemu dulu sama ini Cid sama. Lu ngebayangin apa Gama, ya ampun. Tiap si Cid datang pasti selalu kayak si Gama tuh kayak tuh kan jatuh mimisan gitu. Oke. Sesuai ininya. Krim. Gitu. Gila sih teknologinya, leh uga nih teknologinya ya. Jimina Senan. Mati tanpa ada orang tahu. Oke, dia bakal jadi pura-pura jadi statusnya juga sempurna. Bahkan wajah maksudnya. Oh ya ampun. Harus banget kayak gitu ya. Canggih sih canggih alatnya gitu ya, tapi kayak wey, sempurna banget, perfect banget. Oke. Wajah baru, identitas baru. Oke, Cid, oke. Aduh, mulai lagi, kepleset lagi. Aduh. Terus
Oke. Aneros. Oke. Anta. Yes. Nanda. Iya. Oh, ditakdirkan untuk kalah. Oh, kamu berani ngomong kayak gitu. Si ini kayaknya penasaran nih, si Ane ya. Nanti kayaknya si lu jangan bikin masalah sebelum festival, cuy. Pegon. Langsung menyerang. Oh, gila, dia langsung itu matanya yang langsung dinin. Menghayati karakter figuran. Kan dia figuran terbaik. Oke, nice advice, senpai. Oh, Aneros Fusianus. Jimina Senan, oke. Ada gitu ya yang bangga gitu ya. Hello. Atau ini temannya dia? Enggak sih kayaknya. Mah tapi bikin penasaran. Itu konsepnya ya. Konsep dia kali ini tuh seperti itu. Jadi dia bakal membuat suatu karakter peran yang terlihat lemah tapi sebenarnya bikin penasaran gitu. Kayaknya kenalan dia sih kayaknya. Galta. Rose. Oke. Oh, Dom Kasuhat itu adalah tunangan si Rose.
Bukannya kalau nggak salah kemarin nama itu pernah disebutin sama si Iris ya, Iris waktu pas ngomong sama si Alexia kalau nggak salah. Apa jangan-jangan itu dulu Shadow ya? Shadow pernah nyelamatin si Rose nggak sih? Oh, dikasih dong. Burger kah? Kayaknya sih burger kayaknya sih. Waduh, pakai hitung statistik segala ya. Oke. Okay. Goldoh Kinmeki-san? Naga emas jaya. Oke, okay, oke. Okay. Goldoh. Oke. Okay. Mencari informasi, aku mengumpulkan data gitu kayaknya sih. Dia bisa langsung menghitung kekuatan tempur seseorang. Wow. Oh, dia pergi karena dia mau berubah jadi Jimina toh. Oke, oke. Oke, so besok si Jimina bakal ngelawan ini ya, si Goldoh ini. Awas jangan sampai dilihat itu kepala palsu loh. Ntar kalau dilihat sama dia langsung kayak Nani. Senekat itu kah? Ya iya sih, dia emang sebelumnya udah bilang juga sih sama si Cid sebelumnya malam itu kalau dia bakal ngelakuin apapun yang terjadi meskipun harus mengkhianati semua hal ini ya, semua tentang ini juga gitu dia bilang ya. Cuman maksudnya kayak apa ya, maksudnya tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba dia pergi kayak gitu. Aku nggak tahu sih bakal apa yang terjadi gitu ya maksudnya, dan bakal dipastikan atau episode selanjutnya itu lebih kayak giliran si Cid masih bermain-main di festival Busin gitu kan ya. Cuman aku nggak tahu sih apakah si Cid bakal ngebatalin duelnya sama si Goldoh, terus dia mencari si mencari si Rose atau bagaimana gitu ya. Tapi kayaknya sih enggak, kayaknya dia bakal pingin, karena dia pingin pingin nunjukin sama si Aneros itu kalau nggak salah yang rambut biru itu kalau dia tidak akan mengecewakan gitu, jadi bakal menang gitu bisa dibilang. So ya mungkin episode selanjutnya lebih kayak ini sih, lebih kayak
pertarungan si Cheat atau si Jimina ngelawan Goldoh maybe, atau ada lawan yang lebih, kayaknya sih bakal ada lawan yang lebih lagi kayaknya sih ya. Oke, so paling segitu aja, kita bakal lanjut untuk episode selanjutnya sekarang, episode 16 ya berarti. Oke, so ya, just let's go. Kabur ke utara ibu kota. Jadi Rose itu aduk di Oriana, Doem, nah itu dia Doem Ketsuat. Susah banget namanya, Doem atau Dom sih? Calon tunangannya cuman masih belum jelas gitu maksudnya. Penasaran sih lebih kayak kenapa dia membunuh si calon tunangan si Dom itu. Apakah karena memang alasan pribadi nggak mau tunangan, atau alasan kayak dipengaruhi ada faktor dari luar gitu kayaknya sih. Oke, rumor buruk. Mulai mencari informasi soal itu ya, si Dom tunangannya si... Oh, oh, jangan-jangan ada hubungannya sama, oh, tanda yang di dadanya itu jangan-jangannya, atau si calon tunangannya itu tahu sesuatu rahasia tentang itu kali, makanya dibunuh gitu kayaknya sih. Akan dibutuhkan sebagai penguasa bayangan. Konflik rahasia di balik turnamen mega. Rara. Ini apa lagi nih yang mau dibikin nih? Bentar. Sesuatu mencurigakan nih sama si orang nih. Putri mendiang adikku. Jadi otomatis ini tuh obasan atau bibinya, ontinya si Alpha kah? Ho. Berani berbohong padaku?
Beatrix. Oke, oke. Quinton. Jadi ini giliran si Jimmy Nakah. Luar biasa cepat. Langsung penasaran ya jadinya. Iya, ini dia masuknya ya, entrance-nya. Iya, dan lawannya adalah Jimina. Orang-orang pasti bakal menganggap dia itu masuk atau lolos itu karena suatu keberuntungan gitu ya, bisa dibilang. Menilai kemampuan lawannya, iya, justru dia bisa menilai beberapa kekuatan tempur dari orang-orang gitu ya. Hayai, so fast. Oke, sekali tebasan langsung. Sengaja waktu pas dia selesai ngelukain si Goldo, dia kayak slow motionin waktu gitu loh. Waktu lebih kayak jadi slow gitu, membunyikan leher. Go. Ma. Who cares about your source, man? Gila, secepat kilat gitu dia langsung kayak ini. Sebenarnya dia pakai jurus apa sih? Kayaknya bahkan si Goldo sendiri yang di apa sih? Yang diserang kayaknya juga nggak bakal tahu itu jurus apa gitu. Dia pakai jurus apa gitu.
Bersin? Hah? Oh, pedangnya diayunkan. Tabrakan terus kena gitu. Minggu depan, oke. Kasuhat. Wait. Loh, ini Katsuhatnya ada di sini dah. Apa jangan-jangan si Rose nggak berhasil ngebunuh si Kasuhat itu ya? Si Dom itu kayaknya sih. Nah iya, untung ada si Iris langsung konfirmasi gitu kan. Kayaknya si Rose itu memang cuman kayaknya ini sih, lebih tepatnya kayak cuman pingin ngenyelakain si Dom, atau memang si Dom ini brengsek gitu maksudnya, karena dia tahu atau ngelihat tanda di dadanya si Rose, dia langsung kayak pengen nyerang gitu. Dan Rose kayak mikirnya mungkin si Dom ini tuh adalah villain, mungkin ya, villain tersembunyi gitu. Negosiasi kerajaan kesatria, jadi dia bakal ngambil kesatria dari Oriana kah? Ini kelihatan bohong banget nih. Ini pasti rajanya pasti udah kena apa nih, guna apa tuh istilahnya, kayak sihir yang si Dom itu lakukan gitu. Again, lu cuma bersin doang cuy. Apakah mungkin gitu? Oh, Quinton. Lu bahkan nggak inget namanya cuy. Oh, intinya lu mau ngingetin kalau mau all up gitu kan ya. Iya, terus malah diabaikan. Cium bau membalikan fakta nih kayaknya sih. Kayaknya si Dom itu yang melawan si Rose kayaknya, atau ingin ngebunuh Rose. Bau-bau gitu sih. Wah, ini siapapun yang menangkap dia kayaknya bakal dibunuh sama si Rose kayaknya sih ya. Oh, dia sebenarnya nggak mau ngebunuh, tapi mau gimana lagi gitu. So, itu dia untuk episode 16. Jadi bisa dibilang aku tebak sih kayak dari kayak waktu pasti Iris ketemu sama si Dom itu, calon tunangannya itu, kayaknya sih ya, kayaknya mungkin si Dom itu tuh ngebunuh ayahnya atau raja King Oriana gitu. Makanya si siapa? Makanya si Rose itu marah dan kayak pengen ngebunuh gitu kan.
cuman akhirnya nggak berhasil, dan mungkin si Dom itu akhirnya kayak mengendalikan si Raja Oriana ini gitu bisa dibilang. Oke, so makanya bisa dibilang makanya bisa dibilang si Rose itu melawan, dan kayaknya emang sengaja beritanya itu lebih-lebihkan atau kayak berkebalikannya gitu ya, karena dia membalikan fakta lah gitu ya. Jadi bisa dibilang kayak yang sekarang yang mengendalikan malah si Dom ini tuh mengambil alih kerajaan Oriana gitu, karena mengendalikan si rajanya ini. Aku rasa apakah karena raja ini udah mati, atau raja ini atau si bapaknya si Rose ini berada di bawah pengaruh sihirnya si Dom. Aku juga nggak tahu sih ya si Dom itu. Dan terakhir juga di episode kali ini lebih kayak explore si Jimina ya. Jimina versus akhirnya dia berani untuk si Cid lah bisa dibilang ya, berani untuk mengikuti festival Busin tapi dengan identitas baru, wajah baru, yaitu sebagai Jimina Shannon, yaitu adalah seorang karakter yang pernah dianggap mati karena hilang gitu lah bisa dibilang kan. Dan akhirnya dia bisa bebas gitu ya. Tapi maksud aku itu bebasnya tuh nggak sebebas dia begitu menjadi shadow sih, karena dia masih tetap harus menjaga supaya dia tidak ketahuan dia tuh sepowerful itu. Mungkin dia ada bakal prediksi aku itu mungkin bisa jadi dia bakal ngelawan Iris nanti ya. Iris itu dia bakal all out ngelawan Iris, atau bisa jadi lawan yang lain gitu, yang lawan selain Iris gitu bisa dibilang. Dan terakhir itu adalah si Cid itu ketemu sama Beatrix, dimana itu adalah sebuah karakter baru. Jadi di episode 15-16 itu banyak banget karakter baru, kayak Anne Rostania rambut biru, terus juga ada si Quinton, terus ada si Goldoh gitu kan. Dia berhasil dikalahkan sama si Jimina gitu atau Cid gitu hanya dengan bersin. Itu sumpah paling konyol banget, dan sumpah kayak paling unexpected banget gitu ya. Padahal si Goldoh itu udah full power gitu kan, naganya udah keluar, tiba-tiba si Cid cuman bersin terus ngadepin pedangnya langsung kayak terpental gitu. Si Goldohnya tuh bener-bener kayak sumpah paling konyol sih ya kalau kata aku ya. Jadi setelah itu ada Goldoh, terus ada Beatrix ya, ada Beatrix, Dom, Katsuhat tadi itu calon tunangannya si Rose gitu kan ya. Jadi si Beatrix ini tuh menarik, kenapa? Karena ternyata dia itu adalah kakak dari ibunya si kakak dari ibunya si Alpha gitu. Jadi dia sama-sama ELF. Jadi bibinya, ontinya lah bisa dibilang, obasannya si Alpha gitu. Nah, aku penasaran nih kalau misalkannya si Beatrix nanti ketemu sama si Alpha bakal seperti apa, dan ketika dia tahu kalau si Cid itu adalah Shadow dan mengetahui tentang keberadaan Shadow tuh bakal seperti apa gitu ya. Lebih tepatnya kayak gitu sih. Oke, so tersisa ini 4 episode lagi. Jadi mungkin setelah ini pertemuan selanjutnya bakal bisa dibilang kayak aku bakal bakal maraton lagi untuk 4 episode ini. Jadi satu video itu bakal ada 2 episode, karena memang pingin mengejar ketertinggalan juga, sekaligus kayak pingin namatin gitu kan ya. Karena pingin berangsur juga, aku pingin berangsur beralih ke anime lain, antara itu anime ongoing sekarang atau anime yang mungkin bisa aja anime yang sudah berlalu, mungkin ya bisa aku mulai sedikit menyicil gitu bisa dibilang. Tapi entah kenapa aku kayak lebih pingin anime yang ongoing sekarang, mungkin karena ada yang komen juga kemarin, karena untuk season kedepannya aku belum ada planning ya. Season kedepannya untuk season selanjutnya di bulan Oktober itu paling aku cuman Spy Family Spy Family, terus selebihnya kayaknya aku nggak tahu sih anime ongoing lainnya apa dan apa gitu ya maksudnya. Tapi mungkin ya memang aku menargetkan atau memang pingin lebih explore tentang romance kayaknya sih ya, pingin mulai sih romance. Sejauh ini romance tuh yang aku tonton itu banyak sebenarnya, cuman reaksi tuh nggak tipis-tipis lah gitu ya. Tapi kalau Yamada kemarin, aku nonton, Yamada Kun itu aku nonton gitu. So ya paling segitu aja sih. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share, juga subscribe. So ya, thank you.